Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi ini hari Senin tanggal 18 bulan Rabiul Akhir tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Babun ghazwatu dhatis salasil. Bab perang dhatus salasil. Wahia ghazwatu lakhmin wa judham. Perang dhatus salasil adalah perang melawan kabilah Lakhm dan kabilah Judham. Qalahu Ismail ibnu Abi Khalid wa qala ibnu Ishaq an Yazid an Urwah hiya biladu baliyin wa udrata wa banil qain. Menurut Urwah, perang Dhatus Salasil adalah perang melawan kabilah Baliyin dan kabilah Udratah serta kabilah Bani Al-Qain. Perang ini dinamakan Dhatus Salasil. Sumiyat Dhatus Salasil
li'anna al-musyrikina irtabata ba'duhum ila ba'din makhafata an yafirru. As-salasil artinya rantai. Dinamakan perang yang memiliki rantai, perang rantai. Karena orang-orang musyrik antara satu dan yang lain mengikat rantai. Irtabata ba'duhum ila ba'd. Jadi orang-orang musyrik saling mengikat dengan rantai antara satu dan yang lainnya supaya mereka tidak lari. Jadi perang ini dinamakan perang Dzatus Salasil karena orang-orang musyrik mengikat diri antara satu dan yang lainnya dengan rantai supaya mereka tidak lari. Pada perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Umar ibnul As sebagai panglima. Dan pada perang tersebut terdapat Abu Bakar dan Umar. Di pada perang tersebut, perang Dzatus Salasil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat Amr ibnul As untuk menjadi panglima. Dan di antara pasukannya adalah sahabat yang terbaik, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Pada perang tersebut, di antara strategi Amr ibnul As melarang pasukannya menyalakan api. Strateginya Amr ibnul As melarang pasukannya menyalakan api di musim yang sangat dingin. Amr ibnul As melarang pasukannya menyalakan api. Kemudian orang-orang mengadu kepada Umar, dan Umar hendak menegur Amr ibnul As. Kemudian Abu Bakar mencegah Umar, "Wahai Umar, la tukallimhu." Jangan menegurnya, dia adalah pemimpin. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yab'athu illa alima annahu indahu ilmun bil harb. Wahai Umar, jangan tegur. Tidak menyalakan api tidak masalah. Tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya menjadi panglima kecuali karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui kalau Amr ibnul As memiliki strategi perang. Jadi di antara strateginya Amr ibnul As tidak menyalakan api supaya tidak diketahui musuh. Jadi kalau orang menyalakan api di padang pasir akan diketahui jumlah pasukannya. Dihitung dari jarak jauh. Kemudian musuh mendatangkan bala bantuan dari kabilah-kabilah yang lain. Maka ini lebih menyulitkan lagi di dalam peperangan. Pada akhirnya strategi yang dilakukan oleh Amr ibnul As sangat tepat. Kaum muslimin dengan mudah mengalahkan musuh-musuh. Kemudian para sahabat sepulang, ketika mereka sudah pulang ke kota Madinah, melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum
senang dengan strateginya Amr ibn al-As. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegur Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam Bukhari membawakan hadis, qala haddatsana Ishaq qala akhbarana Khalid ibnu Abdullah an Khalid al-Hadda an Abi Utsman anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Amr ibn al-As ala jaishin dzati salasil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Amr ibn al-As memerangi pasukan yang memiliki rantai. Kenapa dinamakan dzatu salasil labib? Labib. Bib. Masya Allah. Kenapa dinamakan salasil ya labib? Kenapa Zainal? Kenapa dinamakan perang Dzatus Salasil? Kenapa? Kenapa Bang Darajat? Iya. Ahsan, barakallahu fikum. Dinamakan Dzatus Salasil, perang melawan pasukan yang memiliki rantai, karena orang-orang musyrik mengikat diri antara satu dan yang lain dengan rantai atau dengan tali supaya mereka tidak lari dari perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat menjadi panglima. Siapa sahabat tersebut? Labib. Bib, siapa panglimanya? Siapa Muhammad? Muhammad. Apa? Siapa panglimanya? Nah, Hasan. Panglimanya Amr ibn al-As. Qala fa'ataituhu. Amr ibn al-As pulang dan menang sudah. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lapor, ya Rasulullah, Amr demikian. Kita kedinginan, kita tidak boleh menyalakan api. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut Amr ibn al-As dengan senyum, dengan gembira, dengan kagum dari apa yang dilakukan Amr ibn al-As. Faqultu ayyun nasi ahabbu ilaika. Amr bertanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu cintai? Siapakah manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Qultu minar rijal. Qala abuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling aku cintai adalah Aisyah. Amr berkata, ini wajar karena Aisyah adalah istrinya. Siapa ya Rasulullah? Kalau laki-laki, aku tidak tanya tentang perempuan. Laki-laki. Minar rijal. Qala abuha. Ayahnya. Amr berpikir Abu Bakar As-Siddiq. Wajar Abu Bakar As-Siddiq. Thumma man? Amr bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala Umar. Yang paling aku cintai setelah Abu Bakar adalah Umar. Fa'adda rijalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Qala Utsman.
Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala Ali. Ali. Dan berikutnya. Setelah itu Amr tidak bertanya, takut menjadi yang terakhir. Setelah itu tidak bertanya lagi, kalau dijawab terus nanti dia nomor berapa. Fasakattu, aku pun diam, makhafata an yaj'alani fi akhirihim. Aku pun diam, aku khawatir nanti menjadi orang yang terakhir. Allahu Akbar. Ini adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang baru masuk Islam dicintai. Dan Amr ibn al-As ini mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintainya. Padahal dia masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Termasuk sahabat-sahabat yang akhir-akhir masuk Islam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya. Menyambutnya dengan baik, memperlakukannya dengan mulia, sehingga Amr ini menganggap kalau dia sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam riwayat disebutkan Amr ibn al-As bercerita, ba'atha ilayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an akhudha thiyabi wa silahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengambil pedangku dan pakaianku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku mengambil bagianku dari ghanimah. Faqala ya Amr, inni uridu an ab'athaka ala jaisin fayuhnimukallah wa yusallimuka. Ya Amr, sesungguhnya aku mengutusmu untuk memimpin pasukan. Allah akan memberikan ghanimah kepadamu dan Allah akan menyelamatkanmu. Qultu inni lam uslim raghmatan fil mal. Amr berkata, ya Rasulullah, aku ini tidak masuk Islam untuk mencari harta. Aku berperang bukan untuk mendapatkan apa? Ghanimah. Qala ni'mal malu salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta yang baik milik laki-laki atau milik orang yang salih. Ini diambil faedah. Siapa yang tujuan perangnya untuk ghanimah. Jadi siapa yang tujuan perangnya hanya untuk ghanimah, maka dia tidak mendapat pahala di sisi Allah. Siapa yang tujuan perangnya untuk ghanimah saja, untuk ghanimah, untuk dikenang, untuk dikatakan pahlawan, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tetapi siapa yang tujuan perangnya karena Allah, kemudian dia juga ingin mendapatkan apa? Ghanimah. Tujuan perangnya karena Allah, tetapi di dalam hatinya terbesit ingin mendapatkan ghanimah, maka orang tersebut berkurang pahalanya. Jadi yang pertama tidak mendapatkan pahala karena tujuan perangnya untuk apa? Untuk ghanimah saja. Yang kedua dapat pahala tetapi berkurang. Tujuan utamanya lillah, tapi juga dia ingin mendapatkan ghanimah. Kemudian yang ketiga, siapa yang berperang karena Allah tidak ingin mendapatkan ghanimah, tetapi dia menang, lalu dia pulang membawa ghanimah, maka pahalanya sempurna, tidak berkurang. Pahalanya
ia mendapatkan secara sempurna. Demikian pula seorang guru, seorang yang mengajarkan Al-Quran. Apabila tujuan utamanya mengajar supaya mendapatkan upah, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tujuannya hanya untuk mendapatkan upah, dia tidak mendapat pahala. Tetapi kalau tujuannya utamanya karena Allah, kemudian dia terbesit mendapatkan upah untuk menafkahi keluarganya, maka berkurang apa? Pahalanya. Berkurang pahalanya. Kemudian yang ketiga, apabila niatnya karena Allah dan dia tidak mempersyaratkan upah, tapi dia mendapatkan, diberi ujrah, diberi bayaran karena mengajar untuk menafkahi keluarganya, tidak berkurang pahalanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Sesungguhnya yang lebih utama engkau ambil bayarannya adalah mengajarkan kitabullah. Al-Imam Sya'bi berkata, la yashtarit, jangan mempersyaratkan. Jadi tidak boleh seorang mengajar lalu mempersyaratkan, saya mengajar harus digaji sekian, dibayar sekian. Ini tercela. Tetapi kalau dia tidak mempersyaratkan, lalu dia mendapatkan bayaran untuk menafkahi keluarganya, itu sebaik-baik rizki. Itu sebaik-baik rizki. Rizki di jalan Allah. Jadi kalau ada seorang ustadz contohnya, dia tidak mengambil upah, kemudian dia bekerja di waktu yang lain, otomatis waktunya akan habis. Allah memberikan kepadanya rizki yang terbaik, rizki di jalan Allah. Tapi di dalam niatnya dia memperjuangkan agama Allah. Dan apa yang didapatkannya untuk memenuhi kewajibannya terhadap keluarganya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya. Itu adalah sebaik-baik rizki, rizki di jalan Allah. Maka para ulama ada yang menulis kitabnya dijual. Itu sebaik-baik rizki. Itu adalah sebaik-baik rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ju'ila rizki tahta dhilali ramhi." Dan Allah menjadikan rizkiku di bawah naungan pedangku. Otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad tidak mungkin mengharapkan apa? Ghanimah, tujuan utamanya karena Allah. Tujuannya karena Allah. Li'ila'i kalimatillah. Kemudian beliau mendapatkan ghanimah. Dan ghanimahnya digunakan untuk menafkahi keluarganya. Demikian wallahu a'lam. Dari hadis ini diambil pelajaran fihi wujubu ta'atil amir, wajib mentaati amir, mentaati pemimpin. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq taat kepada pemimpin. Umar ingin menegur Amr ibnul As, kenapa kamu melarang orang menyalakan api? Ini musim yang dingin sekali. Abu Bakar menegur Umar, wahai Umar jangan ditegur, ini tidak ada urusan syar'inya. Orang kedinginan kan biasa, bisa dilawan gitu loh. Menyalakan api kan tidak wajib, tidak harus, tidak darurat gitu loh. Kita masih bisa bersabar pakai selimut atau yang lainnya. Pada akhirnya cerita ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahamida amrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Amr ibnul As. Walaupun strateginya ini memberatkan pasukan, tetapi kemenangan diraih para sahabat ketika mentaati, ketika mereka taat. Ini juga pernah dilakukan oleh Talut. Kisahnya di dalam Al-Quran. Allah berfirman tentang Talut yang berkata kepada pasukannya, innallaha mubtalikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni
ila man ightarafa ghurfatan biyadi. Talut berkata, sesungguhnya Allah menguji kalian dengan sungai. Siapa yang minum dari sungai tersebut, dia bukan pasukanku. Siapa yang tidak minum, maka dia adalah pasukanku. Kecuali siapa yang minum, yaitu mengambil air sekali tok. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Bani Israel mayoritas minum kecuali sedikit. Sahabat radhiyallahu anhum ketika dilarang menyalakan api, tidak ada yang menyalakan api. Abu Bakar menahan Umar. Umar sabar, dia pemimpin, kita wajib apa? Taat. Pada akhirnya apa? Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan pasukannya Amr ibnul As. Pulang mendapatkan ghanimah, pulang mendapatkan kemenangan, dan menaklukkan musuh-musuh Allah. Pada akhirnya mereka tunduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran fihi kamalu khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu dengan sahabat yang baru masuk Islam. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat yang awail? Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang baru masuk Islam disambut dengan gembira, dicintai, sampai Amr ibnul As menganggap sahabat yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihat orang-orang kalau masih segan. Jadi kadang-kadang orang itu tidak tertutup sekali, orang mau nyalami saja tidak berani. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahsanun nasi khuluqan, manusia yang paling mulia akhlaknya. Ajwadun nas, manusia yang paling dermawan, manusia yang paling pemberani, sebagaimana yang dinyatakan Anas bin Malik, manusia yang paling pemberani, paling mulia akhlaknya, paling tawadhu. Berkumpul semua kemuliaan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan faidah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat. Adapun akhlaknya orang-orang yang beriman adalah apa? Karamah. Apabila akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat, maka akhlaknya pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap karamah itu terbang di atas udara, berjalan di atas air, atau melompat dari pohon satu ke pohon yang lain. Jangan memahami karamah seperti itu. Karamah terbesar adalah istiqamah. Di antara karamah adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, itu karamah, kemuliaan. Dan di antara karamah adalah akhlak yang mulia. Jadi subhanallah, kita duduk di majelis taklim ini karamah. Karena tidak sabar. Banyak orang yang tidak sabar duduk di majelis taklim, tidak mau mereka. Bahkan mereka yang sudah ngaji pun berat. Maka duduk sabar, duduk di majelis taklim ini adalah karamah. Karamah yang sangat besar. Allah memilih hamba-hamba pilihannya untuk menuntut ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, Allah akan memahamkan kepadanya perkara agamanya. Bab berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu dahabu Jaririn ilal Yaman. Bab perginya sahabat Jarir ke negeri Yaman. Sahabat Jarir diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama
150 pasukan kuda untuk menghancurkan berhala Dzul Khalasah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Jarir kembali ke negeri Yaman untuk berdakwah, untuk mendakwakan al-Islam. Maka di dalam riwayat Al-Imam Tabrani yang disebutkan Hafidz Ibnu Hajar, Jarir berkata, "Ba'atsani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, uqatiluhum wa ad'uhum an yaqulu la ilaha illallah." Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke negeri Yaman untuk memerangi mereka dan mengajak mereka membaca la ilaha illallah. Ini diambil faedah. Al-jihadu yushra'u li ajli la ilaha illallah. Jihad itu disyariatkan karena la ilaha illallah, bukan untuk membantai orang kafir seperti jihadnya kelompok Khawarij. Jadi kelompok Khawarij jihadnya itu untuk menggulingkan pemerintah. Jihadnya kelompok Khawarij mengorbankan rakyat kecil, anak-anak kecil, anak perempuan, orang-orang tua. Kemudian mereka sembunyi di terowong-terowongan. Subhanallah. Jihad itu bukan untuk itu. Jihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rahmat. Maka orang-orang Khawarij jihadnya itu menyelisihi jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berperang. Untuk apa? Untuk mendakwakan la ilaha illallah, karena kasihan terhadap orang-orang musyrik. Kalau meninggal dunia dalam keadaan syirik, mereka di neraka jahanam khalidina fiha abada. Tapi mereka diperangi supaya mereka masuk Islam. Awalnya masuk Islam karena terpaksa. Kemudian setelah itu mereka masuk Islam dengan sukarela. Kita baca hadisnya. Qala hadatsani Abdullah ibnu Abi Syaibah al-Absi. Qala hadatsana Ibnu Idris an Ismail ibni Abi Khalid an Qais an Jarir. Dari Jarir radhiyallahu anhu ia berkata, kuntu bil Yaman falaqitu rajulaini min ahli Yaman. Aku di negeri Yaman dan aku bertemu dengan dua orang dari Yaman. Dzakala'in wa dza amrin. Namanya Dzakala'in, Dzukala dan Dzu Amr. Keduanya adalah orang yang terpandang di negeri Yaman. Faja'altu uhaddithuhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku menceritakan kepada mereka tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang rasul diutus oleh Allah mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian Jarir menceritakan tentang bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya. Faqala lahu Dzu Amrin. Dzu Amrin berkata, la in kana alladhi tadhkuru min amri sahibika laqad marra ala ajlihi mundu thalathin. Dzu Amrin berkata kepada Jarir, sekiranya yang engkau ceritakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sudah meninggal dunia sejak 3 hari yang lalu. Dzu Amr ini di Yaman, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di Madinah. Jarir tidak tahu menahu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Dzu Amr berkata kepada Jarir, kalau yang engkau ceritakan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu sudah meninggal dunia semenjak 3 hari yang lalu. Hafidz Ibnu Hajar mengomentari,
Dari mana Dhu Amr tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia? Bisa jadi Dhu Amr tahu karena ada musafir dari Madinah. Karena 3 hari. Dan karena ada musafir yang datang menyampaikan berita kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa jadi Dhu Amr ini dukun. Dukun otomatis mendapatkan berita dari jin. Jadi Dhu Amr ini bisa jadi dia adalah dukun, mendapatkan berita dari jin. Jadi kalau peristiwa sudah terjadi, jin pergi ke Yaman dengan cepat menyampaikan kepada dukun-dukun. Jadi demikian, wallahu a'lam mana yang lebih benar. Jarir berkata, wa aqbala wa aqbila ma'i. Kalau demikian kalian berdua ayo kita ke Madinah bersamaku. Hatta idza kunna fi ba'di tariq rufi'a lana raqbun min kibalil Madinah fasa'alnahum faqalu qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di tengah-tengah perjalanan, kemudian kita bertemu dengan rombongan musafir dari arah Madinah. Kita pun bertanya dan mereka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Wastukhlifa Abu Bakrin wan nasu salihun. Abu Bakar diangkat menjadi khalifah dan kondisi kaum muslimin, kondisi para sahabat, kondisi mereka baik-baik saja. Faqala akhbir sahibaka anna qad ji'na. 2 orang tadi berkata kepada Jarir, sampaikan kepada Abu Bakar, kita telah datang. Jadi mereka sebenarnya ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar sudah meninggal dunia. Wala'allana sanaudu insyaallah wa raja'a ilal Yaman. 2 orang tadi, Dhu Amrin dan Dhu Kala berkata, insyaallah kita akan kembali ke Madinah. Suatu saat nanti kita akan pergi ke Madinah. Lalu keduanya pulang ke negeri Yaman. Fa akhbartu Abu Bakrin bihaditsihim. Jarir berkata, aku menceritakan Abu Bakar tentang 2 orang tersebut. Qala afala ji'ta bihim. Abu Bakar berkata, kenapa engkau tidak membawa mereka ke sini? Falamma kana ba'du qala li Dhu Amrin. Setelah itu Jarir ke Yaman lagi. Dhu Amrin berkata kepadaku, ya Jarir, inna bika alayya karamah wa inni mukhbiruka khabaran. Dhu Amr berkata lagi, wahai Jarir, sesungguhnya engkau adalah orang yang mulia bagiku, dan aku akan menyampaikan sesuatu kepadamu. Innakum ma'syaral Arab lan tazalu bi khairin ma kuntum idza halaka amirun ta'ammartum fi akhar. Sesungguhnya kalian, wahai bangsa Arab, selalu dalam keadaan kebaikan. Jika pemimpin kalian meninggal dunia, kalian bermusyawarah. Jadi musyawarah ulamanya. Jadi orang-orang tokoh-tokohnya musyawarah untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Kalau ini ditegakkan, kalian akan selalu berada di atas kebaikan. Fa idza kanat bisayf kanu mulukan. Kalau kekuasaan ini dengan pedang, maka pemimpin dinamakan raja. Yaghdabuna ghadabal muluk wa yardawna ridal muluk. Mereka marah seperti raja dan mereka ridha seperti raja. Ucapan Dhu Amr ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khilafatu min ba'di 30 sanah.
pemimpin khilafah sepeninggalku 30 tahun. Artinya khilafah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih dengan musyawarah. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, para sahabat bermusyawarah. Kemudian ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sampai masa Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian setelah itu menjadi raja. Diawali dengan raja yang terbaik, yaitu Muawiyah. Ketika Muawiyah meninggal dunia, Muawiyah menunjuk anaknya menjadi raja sepeninggalnya. Ini dikatakan oleh Dzu Amr, fa idza kanat bisayf, kalau dengan pedang, dengan kekuasaan, tidak memakai musyawarah, itu namanya raja. Yaghdabuna ghadabal muluk wa yardawna ridal muluk. Mereka marah seperti raja dan ridha seperti raja. Dari mana Dzu Amrin ini mengetahui? Karena dia menyampaikan sesuatu seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, Dzu Amr setelah masuk Islam dia adalah orang yang mulham. Orang yang mulham, orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkannya. Seperti Umar ibnul Khattab, itu mulham. Jadi Dzu Amr menyatakan sesuatu seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia mengetahui? Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, bisa jadi dia ini orang yang mulham. Jadi orang yang firasatnya sangat kuat. Atau dia membaca kitab-kitab suci yang terdahulu. Nah, ini yang lebih kuat. Fa fihi dalilun ala anna dza amrin kana lahu ittila'un alal akhbar minal kutubil mutaqaddimah. Jadi Dzu Amr ini orang yang membaca kitab Taurat atau kitab Injil, kitab nabi-nabi yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Dari hadis ini diambil pelajaran fihi masyru'iyatu al-jihad li ajli kalimati la ilaha illallah. Disyariatkan berjihad untuk menegakkan, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Disyariatkannya jihad untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Artinya untuk mengajak orang-orang musyrik supaya masuk Islam, atau supaya mereka membayar upeti jizyah. Ketika mereka di wilayah Islam dengan membayar jizyah, mereka akan diajak masuk Islam. Pada akhirnya mereka diharapkan untuk masuk Islam. Ini berbeda dengan jihadnya kelompok Khawarij. Mereka berjihad untuk menggulingkan pemerintah, dan mereka berjihad mengorbankan orang-orang tua, wanita-wanita, dan anak-anak kecil. Lihatlah yang terjadi di Timur Tengah, bagaimana jihadnya kelompok Khawarij yang menyelisihi jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Satu bab lagi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ghazwati Sayfil Bahar. Bab perang di arah pantai, Sahilil Bahar. Sayfil Bahar ay Sahilil Bahar. Dan arah tersebut adalah wilayah Juhainah. Sahilil Bahar yang dimaksud adalah termasuk wilayah qabilah Juhainah. Wa hum yatalaqawna iran li Quraisyin. Pasukan Islam bertemu dengan rombongan pedagang orang-orang Quraisy.
Wa amiruhum Abu Ubaidah. Pemimpin mereka, panglima mereka adalah sahabat yang mulia, Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kisah yang sangat agung. Imam Bukhari membawakan hadis. Qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malikun an Wahab ibni Kaisan an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma annahu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'than qibala sahil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat-sahabatnya ke arah pantai sahil, ke arah pantai dari kabilah Juhainah. Wa amara alaihim Abu Ubaidah ibn al-Jarrah wa hum 300. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Abu Ubaidah ibn al-Jarrah menjadi panglima dan jumlah sahabat 300. Fa kharajna wa kunna bi ba'di tariq fa faniya zad. Fa amara Abu Ubaidah bi azwadil jais fa jama'a fa kana mizwadai tamrin. Sehingga apabila kita di tengah-tengah perjalanan bekal kita habis, makanan habis, lalu Abu Ubaidah memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan bekalnya, dan yang tersisa hanyalah kurma. Setiap hari Abu Ubaidah memberi sahabat cuma 1 kurma. Bayangkan, setiap hari dikasih 1 kurma. Sehingga para sahabat ketika itu kalau lapar makan rumput, makan daun. Maka pasukannya dinamakan Jaisul Khobat, pasukan daun. Karena mereka di saat kelaparan makan daun. Dan ketika mereka makan kurma ini tidak dibuang-buang bijinya, dihisap. Jadi mereka sabar di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yaqutuna kulla yaumin qalilan hatta faniya. Falam yakun yusibuna illa tamratun wahidah. Abu Ubaidah memberikan kita makanan setiap hari sedikit-sedikit, sampai kita setiap hari tidak mendapatkan cuma 1 kurma saja. Qultu, Wahab ibnu Kaisan bertanya kepada Jabir, ma tughni ankum tamra? 1 biji kurma, apa manfaatnya untuk kalian? Qala laqad wajadna faqdaha hina faniyat. Jabir menjawab, kita menjumpai 1 kurma ini sangat istimewa ketika tidak ada kurma. Subhanallah, makanan itu adalah nikmat yang lebih agung daripada nikmat harta. Kalau makanan itu tidak ada, sedikit itu sangat istimewa. Jadi para sahabat ketika itu menghisap biji kurma saja, makan 1, dimakan sedikit-sedikit. Hatta intahaina ilal bahar, sampai kita masuk ke laut, yaitu di tepi laut. Faidahutun mithlu dharibi. Tiba-tiba kita melihat ikan paus yang terdampar seperti bukit, ikan paus yang sangat besar. Fa'akala minhul qaum 18 lailah. Sahabat-sahabat makan ikan tersebut selama 18 hari tidak habis-habis. Padahal jumlah sahabat berapa? 300. Thumma amara Abu Ubaidah bidzil aini min adla'ihi fanusiba. Abu Ubaidah memerintahkan supaya tulangnya ikan itu diberdirikan. Thumma amara bi rahilatin faruhilat. Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan sahabat naik onta. Jadi tulangnya diberdirikan. Ada sahabat yang naik onta, bisa melewati tulang tersebut. Thumma marrat tahtaha falam tusibhuma. Ini menunjukkan ikan paus tersebut sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberi karamah terhadap atau kepada sahabat
radhiyallahu taala anhum. Hadis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Sufyan qala alladhi hafidnahu min Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Abdullah yaqul. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 300 raqibin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kita bersama 300 sahabat yang naik kendaraan. Amiruna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, pemimpin kita adalah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Narsudu ira Quraisyin, kita mengejar ira Quraisyin, pedagang atau rombongan pedagang orang-orang Quraisy. Faqamna bi sahil nisfa syahr, kita tinggal di pantai selama setengah bulan. Fa asabana ju'un syadidun hatta akalnal khabata, kita ditimpa kelaparan yang hebat sampai kita makan daun, makan rumput, daun al-khabat. Fasumia dzalikal jaisal khabat, maka pasukan dinamakan pasukan al-khabat, pasukan daun, karena makannya makan daun, makan rumput, tidak ada makanan lagi. Fa'alqalan al-bahru dabatan yuqalu lahul anbar, kemudian laut, Allah memerintahkan laut untuk mengirim kepada kita ikan yang besar yang namanya ambar. Fa'akalna minhu nisfa syahr, kita makan ikan tersebut selama setengah bulan. Wadahanna min wadakihi, kita memakai minyak dari lemaknya. Hatta sabata ilaina ajsamauna, sampai kita ini gemuk makan ikan, kita kenyang. Fa akhadha Abu Ubaidah dilaan min adla'ihi fanasabahu fa'amada ila atwali rajulin ma'ahu. Kemudian Abu Ubaidah memerintahkan supaya tulang ikan diberdirikan. Lalu Abu Ubaidah memerintahkan sahabat yang paling tinggi naik onta, melewati tulang tersebut, tidak mengenai tulang tersebut. Qala Sufyan marratan bali'an min adla'ihi fanasabahu wa akhadha rajulan ba'iran famarra tahtahu. Jadi Abu Ubaidah memerintahkan seorang sahabat naik onta, sahabat yang paling tinggi, berjalan di bawah tulang ikan tersebut. Qala Jabir, wa kana rajulun minal qaul nahara thalatha jazair, thumma nahara thalatha jazair, thumma nahara thalatha jazair, thumma inna Abu Ubaidah nahahu. Ketika kelaparan, sahabat-sahabat menyembelih kendaraan mereka masing-masing. Awal-awalnya mereka menyembelih 3 onta, sembelih lagi. Kemudian Abu Ubaidah melarang. Setelah itu mereka kelaparan, makan cuma 1 kurma, makan daun, makan rumput. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim ikan yang terdampar di tepi pantai. Wa kana Amr yaqulu akhbarana Abu Salih anna Qais ibn Sa'ad qala li abihi kuntu fil jais faja'u qala inhar qala nahartu qala thumma ja'u qala inhar qala nahartu qala thumma ja'u qala inhar qala nahartu thumma ja'u qala inhar qala nuhitu. Jabir menceritakan para sahabat ketika itu kelaparan sehingga mereka menyembelih onta, sampai pada akhirnya Abu Ubaidah melarang mereka menyembelih onta dan mereka makan rumput beberapa hari. Mereka sabar. Pada akhirnya Allah memperlihatkan karamah kepada orang-orang yang sabar di jalan Allah. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddadun qala haddatsana Yahya an Ibni Jurayj qala akhbarani Amr annahu sami'a Jabiran radhiyallahu anhu yaqul ghazawna jaisal khabat. Jabir berkata, kita berperang perang al-khabat bersama pasukan al-khabat. Khabat adalah nama daun, nama pohon. Ketika itu para sahabat makan daun al-khabat. Wa ummira Abu Ubaidah
Faju'na ju'an syadida. Abu Ubaidah menjadi pemimpin kita. Kita lapar dengan kelaparan yang hebat. Fa'alqal bahru hutan mayyitan lam nara mithlahu yuqalu lahul ambar. Kemudian kita melihat ikan paus yang terdampar yang namanya ambar. Fa'akalna minhu nisfa syahrin. Kita makan ikan tersebut selama setengah bulan. Fa'akhadha Abu Ubaidah adman min idhamihi famarra ar-raqibu tahtahu. Abu Ubaidah menegakkan tulang ikan tersebut. Lalu Abu Ubaidah memerintahkan seorang sahabat berjalan naik kendaraan di bawahnya. Fa akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqulu qala Abu Ubaidah kulu. Abu Ubaidah berkata, makanlah ikan ini. Falamna qadimnal Madinah dzakarna dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampai kita di Madinah, kita menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala kulu rizqan akhrajahu Allah. Makanlah rizki yang Allah keluarkan untuk kalian. At'imuna in kana ma'akum. Berikan daging tersebut kepada kita jika masih ada sisa. Fa'atahu ba'duhum bi'udwin fa'akalahu. Sahabat masih ada yang memiliki sisa daging ikan tersebut. Lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam makan daging ikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.